Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini saya Eva dari Kader Posyandu Remaja Desa Margajaya. Ya, ada yang bisa Bapak bantu? Oh, gini Pak, saya izin melaporkan dari hasil pemeriksaan Posyandu bulan ini. Ternyata ada salah satu remaja putri itu saat hasil pemeriksaannya tuh HB-nya rendah Pak. Jadi maunya gimana? Saya meminta bantuannya kepada Bapak untuk melakukan kunjungan rumah Pak, untuk memberikan edukasi secara langsung. Oh ya, siap, bisa. Maunya kapan? Kalau bisa sekarang Pak. Oh ya. Oke, siap. Kalau gitu sekarang Bapak ke sana. Baik Pak, terima kasih. Saya tunggu ya Pak. Iya. Pak, kita langsung ke rumah sasarannya aja ya Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Jangan masuk Ibu, Bapak. Silakan duduk. Ngapain rumah sendiri, Pak? Di sini saya sebagai kader dari Posyandu Remaja di Desa Margajaya sedang melakukan kunjungan rumah Ibu. Nah, di sini dari hasil pemeriksaan dari Posyandu kemarin ternyata anak Ibu itu mengalami HB-nya rendah Ibu. Nah, di sini saya juga ditemani sama Pak Aswad sama Pak Indra dari Puskesmas yang mungkin nanti bisa memberikan edukasi. Oh iya, terima kasih banyak Teteh sama Bapak yang udah menyempatkan waktunya buat datang ke sini. Bu, di sini saya selaku pemegang promosi kesehatan dari Puskesmas, juga ditemani sama Pak Indra. Beliau selaku pemegang program gizi. Insya Allah di sini kita akan membantu memberikan penjelasan mengenai pentingnya memberikan obat tablet tambah darah untuk anak ibu rutin agar HB-nya nanti ke depannya bisa lebih bagus lagi. Nanti Pak Indra yang akan bisa membantu untuk menjelaskannya. Oh iya, Adek sekarang gimana? Ada keluhan apa? Iya Pak, saya sering pusing sama capek. Sekarang juga lagi pusing. Oh iya, Adek, mungkin itu salah satu tanda dan gejala dari anemia. Emang kalau anemia itu apa Pak? Jadi gini Bu, anemia itu kondisi di mana tubuh kita itu kekurangan hemoglobin. Ya, hemoglobin itu fungsinya di dalam tubuh untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Makanya di mana kalau misalkan tubuh kita kekurangan hemoglobin, kayak tadi adanya ya, HB-nya rendah, nah dia akan kekurangan oksigen sehingga dia akan mudah lelah, mudah capek, seperti itu Bu. Oh gitu ya Pak. Emang kalau misalnya penyebab dari anemia itu kenapa Pak? Jadi ini Bu, untuk penyebabnya sendiri memang ada macam-macam ya. Yang pertama dari menstruasi ya, karena kan anak perempuan mengalami yang namanya menstruasi. Nah, di mana setiap bulannya ada pengeluaran darah di situ. Nah, di sana akan terjadi kemungkinan berkurangnya kadar hemoglobin karena menstruasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa juga karena pola makannya tidak bagus ya. Karena anak zaman sekarang kadang-kadang makannya sembarangan, seringnya makan seblak, makan gorengan, jajan-jajan yang pedas-pedas, yang manis-manis. Jadi makannya yang kurang teratur juga, makannya kadang sekali 2 kali, sehari 3 kali, sehari 2 kali, itu yang bisa menyebabkan anemia juga. Oh gitu ya Pak. Kalau misalnya dampak anemia untuk remaja putri gimana Pak? Nah, pertanyaan bagus itu Bu ya. Nah, mudahnya tadi ya, ada gejala yang paling mudah diketahui itu ada 5 yang disebut dengan 5L. Pertama lemah, lelah, letih, lesu, sama lunglai. Nah, itu gejala yang paling mudah dikenali ya. Nah, kemudian dari segi jangka panjangnya yang pertama mengurangi konsentrasi dalam belajar. Nah, itu bisa berpengaruh juga ke prestasi anak di sekolah ya. Nah, kemudian karena anemia juga nanti kan kedepannya ibu ya pasti kan anaknya akan menikah, kemudian hamil ya. Nah, ketika remaja anaknya anemia, kemudian ketika ibu hamil dia anemia juga, nanti dia akan berisiko melahirkan anaknya BBLR. BBLR itu adalah bayi berat lahir rendah, dimana ketika anak lahirnya rendah berat badannya, dia akan lebih berisiko akan menjadi anak yang stunting ya, seperti itu Bu. Wah, ternyata dampaknya besar juga ya Pak. Kalau buat pencegahannya jadi harus gimana Pak? Nah, untuk pencegahannya Bu, yang pertama ya minum ini apa yang namanya tablet tambah darah. Nah, kebetulan tuh tablet tambah darah suka dikasih di sekolah ya, nanti bisa ditanya ke adiknya dapat nggak dari sekolah. Nah, kalau misalkan dapat dari sekolah, ibu bisa bantu tuh, bisa untuk memantau gimana caranya supaya si tablet tambah darah itu diminum setiap 1 minggu 1 kali sama anaknya. Nah, kemudian selain dari itu, yang kedua dari makanannya. Jadi usahakan makan makanan yang bergizi seimbang, kemudian teratur ya 3 kali makan utama, kemudian dengan pedoman gizi seimbang. Nah, kemudian selain itu mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin C kayak jeruk, kemudian sayur-sayuran. Nah, itu bagus untuk membantu penyerapan zat besi di dalam tubuh. Ya. Gimana? Dikasih nggak dari sekolah?
Ya dikasih Bu, tapi nggak diminum. Tuh kan, makanya diminum biar nggak lemes. Tuh, jadinya kan lemes sekarang. Ya. Jadi gitu Bu, tadi kan udah dijelaskan ya sama Pak Indra mengenai pentingnya minum obat tablet tambah darah biar nanti anak ibu istilahnya tidak anemia dan hasil cekhannya juga bisa lebih bagus lagi. Oke Adel ya, nanti obat tablet tambah darahnya jangan lupa diminum ya.